Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana keadaan hari ini? Disyukur dan kita diberikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dapat kita berkumpul di rumahnya. Dan selawat serta salam tidak lupa kita
tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Dari disiplin positif. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menghasilkan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku menuju kepada nilai-nilai kebaikan besar. Nah, motivasi disiplin dalam perubahan perilaku kesetiaan yang lebih baik. Nah, itu adalah merupakan disiplin positif. Nah, disiplin positif inilah yang seharusnya kita lakukan atau kita kembangkan di sekolah kita. Selanjutnya, nilai-nilai kebaikan. Untuk menemukan nilai-nilai kebaikan ini, kita harus berpegang kepada pertama kepada profil Pancasila. Apa saja yang masuk profil Pancasila, Bapak Ibu? Bagaimana berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan berkenalan kritis, dan keterampilan hidup dapat dipercaya, lapang dada, sabar, tidak merendahkan orang lain. Itulah nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan di sekolah kita untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan hak asasi manusia. Sebelumnya kita harus mengetahui
dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal teman-temannya karena dia ingin mencoba makanan teman yang beragam. Orang tuanya memberikan makanan itu begitu saja di rumah, jadi dia di sekolah mengambil atau merampas makanan temannya karena dia menginginkan kebebasan. Maka kebutuhan yang besar dipenuhi oleh anak itu adalah kebebasan, bukan itu dan itu saja terus. Selanjutnya, contoh dari kebutuhan kesenangan. Anak itu membutuhkan bermain, iseng, suka bercanda, menikmati apa yang dilakukannya. Contohnya, anak yang senang mengganggu teman, anak tersebut merasa jika ekspresi temannya sangat kesal terlihat lucu baginya, maka ia berusaha memenuhi kebutuhan kesenangan dirinya. Itu banyak kita rasakan di kelas kita ya Bapak Ibu. Teman yang sering atau suka mengganggu temannya, ketika dia sedang mengganggu temannya marah, dia malah tertawa. Jadi itu dia merasa kalau kebutuhan kesenangannya terpenuhi. Nah, kesimpulannya, untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut, bahkan ada anak yang melanggar peraturan dan tidak nilai-nilainya di sekolah. Apabila ada anak yang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kita, hal itu karena mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Maka sebagai guru, kita harus tahu kebutuhan dasar untuk diri kita sehingga dapat kita ketahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi ketika murid melakukan suatu kegiatan. Apabila kita mampu mengidentifikasi kebutuhan apa yang dilakukan tersebut, maka perubahan dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif. Dengan demikian, budaya dan ekonomi positif akan dapat terwujudkan. Nah, yang selanjutnya kita bahas sebenarnya tentang teori motivasi perilaku manusia. Yang mana teori perilaku manusia ini ada tiga. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan.
hukuman. Selanjutnya konsekuensi, yang mana konsekuensi tersebut sesuatu yang terencana dan disepakati murid tetapi dibuat merasa tidak nyaman. Setiap selalu memonitor murid itu merupakan konsekuensi. Kalau hukuman langsung, kalau anak bersalah langsung menghukum, itu merupakan hukuman. Kalau konsekuensi, ketika anak bersalah tetapi sebelumnya sudah ada aturan yang telah berlaku, jadi kita menghukumnya itu karena telah melanggar aturan tersebut, itu merupakan konsekuensi. Dan yang ketiga adanya restitusi. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid dapat memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Di mana di restitusi ini anak kita menemukan anak yang bermasalah dan kita minta anak tersebut untuk mencari solusi dari masalah tersebut, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Itu yang merupakan restitusi. Nah, itu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apakah Bapak Ibu memahami ketika hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu bedanya? Kalau hukuman itu datangnya secara tiba-tiba, anak bersalah langsung kita hukum tanpa adanya landasan atau dasar adanya kesepakatan sebelumnya. Tapi kalau konsekuensi, adanya anak bersalah dan anak dihukum tapi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Sedangkan restitusi, kita berkolaborasi dengan anak, mencarikan dari permasalahan yang dilakukannya apa solusi yang sebaiknya dilakukan. Nah, selanjutnya, kalau hukuman itu merupakan identitas gagal, membuat anak itu gagal. Sedangkan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi itu merupakan termasuk kepada identitas sukses. Selanjutnya contoh dari hukuman. Mencatat 100 kali di dalam kalimat supaya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah. Nah, itu merupakan hukuman karena kita tidak mengadakan kesepakatan sebelumnya dengan anak kan, tapi itu tiba-tiba muncul ide dari kita untuk memberikan hukuman kepada anak. Nah, yang selanjutnya konsekuensi. Contoh dari konsekuensi adalah mengganti teman yang telah dicoret. Dan konsekuensi dari buku teman yang telah dicoret harusnya dia akan menggantinya karena membersihkan tumpahan air berbeda karena terjebak pada saat belajar. Selanjutnya restitusi. Nah, untuk restitusi ini ada 9 ciri restitusi. Pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan apa solusi terbaik dari permasalahan tersebut kepada anak. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Yang mana pada restitusi ini kita tidak membuat murid itu merasa bersalah, tapi dari masalah atau kesalahan yang dilakukannya itu kita membuat murid itu untuk mencarikan solusi yang terbaiknya. Nah, untuk hukuman, konsekuensi dan restitusi sudah bisa Bapak Ibu memahaminya. Nah, kita lanjutkan kepada 5 posisi kontrol. Yang mana 5 posisi kontrol yang pertama
Maaf ya Bu, maaf sekali. Nah, dari video tadi Bapak Ibu, mana kata-kata yang membuat ibu merasa bersalah, yang membuat anak itu merasa bersalah? Apakah Bapak Ibu bisa menjelaskannya? Mana dari kata-kata yang membuat anak itu merasa bersalah? Guru menyalahkan dirinya membuat kesalahan anak. Ya, ada lagi Ibu. Karena keterlambatan Mare, kalau kalian ini terlambat terus, nanti ibunya yang dimarahi oleh kepala sekolahnya. Jadi, ini membuat si anak itu merasa bersalah. Kalau kalian selalu terlambat, ibu nanti yang dimarahi oleh kepala sekolah. Itu saya inginkan. Ya, berarti ibu tersebut membuat si anak membuat rasa bersalah, sehingga anak itu merasa bersalah. Kalau dia terlambat terus, tidak datang tepat waktu, nanti ibunya yang dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, kita lanjut kepada video selanjutnya tentang posisi sebagai teman. Aduh, Aduh, saudara. iya Bu, habis ibu saya nggak mau saya Bu. Iya Bu, saya nggak bangun tadi, jadi udah bisa lakukan, udah dapat pinjam Bu. Ya sudah sekarang mandi lagi kali lagi dia lebih kenceng lagi ya biar gak terlambat lagi bikin seperti ibu bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sekarang di sekolah diberesin usah absen kamu ini ada saja. Nah, itu guru berposisi sebagai teman. Di situ tersebut bahasanya kepada Luna sebagai teman yang agar murid tersebut tidak melakukan kesalahan atau salah untuk besoknya. Nah, yang selanjutnya kita lihat video selanjutnya, guru sebagai pemantau. Coba kita perhatikan sama-sama. Ya, kita mulai lagi. Bu, terus di sekolah jam ini Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus bilang kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk perjalanan hari ini ya. Baik Bu. Nah, di sini guru hanya sebagai pemantau. Anak melakukan kesalahan, tetapi anak tersebut tahu apa yang harus dilakukannya untuk kesalahan tersebut. Nah, yang terakhir sebagai guru sebagai manajer. Ada lagi Bapak Ibu?
dia Bu. Bagaimana hal terbaik saat Ramadan ini? Saya mencoba untuk tidak melakukannya alam saya. Baik, kalau melakukan hal di rumah, ada orang yang tidak bisa melakukannya. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada misalnya, Selain Kak Emma, ada ibu saya. baik, jadi yang kira-kira akan belajar alami ya? Setelah sudah saya katakan. Baik, jadi kalian akan secara alami untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan adik ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan kan? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik kan? Terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang aku kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu Bapak Ibu guru dalam posisi sebagai manajer. Nah, dari kelima tadi ada posisi sebagai pemukul, sebagai teman, pembuat skala, pemantau, manajer. Mana posisi kita seharusnya Bapak Ibu? Apa Bu? Nah, posisi
Keyakinan atau kesepakatan kelas itu hampir sama dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Di sekolah itu ada aturan-aturannya kan? Ada kode etik, ada tata tertib, ya kan? Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas kita, yaitu berupa aturan-aturan yang positif. Nah, paham? Paham. Nah, yang pertama, kita akan membuat peraturan-peraturan. Peraturan apa saja yang akan kita tetapkan di lomba kita. Untuk peraturan, silakan kalian membuat satu peraturan di kertas stick-note ini, dan nantinya kita tempelkan di depan. Bisa? Buat satu peraturan untuk kelas kita yang nantinya akan kita dapatkan. Untuk itu kita pilih terlebih dahulu. Kita ambil 10 peraturan yang bisa kita jadikan nantinya untuk keyakinan kelas kita. Nah, yang pertama,
kalimatnya kepada kalimat positif. Oke? Kalimat positif. Siapa yang tidak melakukan PR maka harus hormat selama kerjakan tugas tepat waktu. Kalimat positif yang kita dapatkan ini, kita akan bentuk keyakinan kelas kita. Ini kalimat positif kan? Sekarang kita akan bentuk kepada keyakinan kelas kita lagi. Tepat waktu. Keyakinan kelas yang kita sepakati yang pertama, disiplin dan jujur. Untuk tabel B, adanya kita lakukan keyakinan kita itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau tampak seperti ini adalah perbuatan yang positif. Kalau yang tidak tampak seperti ini adalah perbuatan positif. Yang pertama, saling menghormati. Apa perbuatan yang tampak saling menghormati? Saling menghargai. Boleh. Guru sebagai apa? Karena sebagai pengajar. Kalau murid belajar. Terima kasih kesepakatan kelas. Nah, untuk itu ada semua diminta untuk menandatangani kesepakatan kelas yang telah kita buat. Ya. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifta Kamal, siswa dari kelas 7.